Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian senantiasa ada dalam kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Anak-anakku sekalian, insya Allah untuk materi di hari ini, yaitu materinya kita akan melanjutkan ya materi-materi yang kemarin, yaitu kemarin itu kita membahas tentang surat Al-Fatihah dan juga surat An-Nas ya. Dan insya Allah untuk hari ini kita akan membahas dua surat kembali, yaitu surat Al-Falaq dan surat Al-Ikhlas. Nah ya, nanti kita akan simak dan kita akan bahas bersama-sama. Baiklah, namun sebelumnya alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya acara kita atau pembelajaran kita di hari ini senantiasa ada dalam kelancaran. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah anak-anak sekalian, kita langsung saja ya mulai materi yang pertama, yaitu surat Al-Falaq. Nah, anak-anak sekalian, kalian tahu apa arti surat Al-Falaq? Ya, mungkin ada yang menjawab, yaitu artinya adalah waktu subuh. Nah ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Falaq ini yaitu di kota Mekah, atau termasuk surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di kota Mekah. Nah ya, selanjutnya surat Al-Falaq ini berjumlah 5 ayat. Nah baiklah anak-anak, kita simak terlebih dahulu video berikut ini. Kita sama-sama membacakan surat Al-Falaq. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Nah anak-anak, itulah tadi surat Al-Falaq ya, sudah kita simak dan sudah sama-sama kita bacakan. Nah jadi di dalam surat ini Allah menjelaskan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri nafasati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Nah anak-anakku sekalian, jadi kita selalu berlindung kepada Allah yang mana menguasai waktu subuh. Nah kita berlindung juga kepada Allah dari kejahatan makhluk yang Allah ciptakan ya. Jadi memang tidak semua makhluk itu baik, namun betul ada juga makhluk yang jahat. Nah kita pun berlindung kepada Allah dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Oh kenapa? Nah jadi kejahatan itu memang ya lebih sering terjadi ketika di malam hari. Nah kita berlindung kepada Allah ya dari setiap godaan ataupun dari setiap gangguan ya orang-orang yang jahat ataupun makhluk-makhluk yang jahat. Nah selanjutnya Allah pun menjelaskan bahwasanya kita harus berlindung kepada Allah dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniupkan pada buhul-buhul, atau buhul-buhul itu adalah media ya, media yang dapat membuat orang itu terkena sihir. Nah selain daripada itu kita juga
berlindung kepada Allah dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Nah ya, jadi tidak semua orang pun suka kepada kita, ada orang yang tidak suka kepada kita ya. Nah, ini bisa jadi ya salah satu hal masuknya setan ke dalam diri kita, yaitu ketika ada orang yang tidak suka kepada kita lalu kita marah, dan akhirnya itulah jalan setan untuk menggoda kita. Oke, nah seperti itu. Nah, jadi anak-anak sekalian, di dalam surat Al-Falaq ini ternyata memang sangat luar biasa ya. Terdapat doa-doa untuk kita ya, agar selalu berlindung kepada Allah dari setiap kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Nah anak-anak sekalian, untuk selanjutnya yaitu surat Al-Ikhlas. Nah ya, surat Al-Ikhlas ini yaitu artinya adalah keesaan Allah. Nah ya, berjumlah 4 ayat dan diturunkan di kota Mekah. Nah, namun sebelum kita bahas, marilah kita perhatikan terlebih dahulu atau simak video berikut ini. Perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Nah anak-anak, itulah tadi pembacaan surat Al-Ikhlas. Kita sudah membacanya bersama-sama ya. Nah jadi dalam surat Al-Ikhlas ini Allah menjelaskan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Nah, jadi anak-anak sekalian, Allah lah ya yang Maha Esa. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mendakwahkan ya, untuk berdakwah bahwasanya dan meyakinkan bahwasanya Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, atau Esa artinya satu ya, dan Allah pula tempat meminta segala sesuatu. Jadi kita meminta itu hanyalah kepada Allah ya. Nah kalau kita meminta kepada manusia, terkadang ketika kita tidak dikasih maka kita akan kecewa. Nah ya, dalam surat Al-Ikhlas ini Allah pun menjelaskan bahwasanya Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Allah tidak memiliki anak ya, nah dan juga tidak diperanakan. Nah jadi karena mengapa demikian? Karena inilah Allah Maha Esa, yaitu Esa artinya satu. Nah seperti itu. Nah dan yang terakhir yaitu Allah pun bersifat yang Maha Gaib ya, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah ya, makhluk yang menyerupai Allah tidak ada. Nah seperti itu, karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un, yaitu Allah itu tidak bisa diserupakan dengan hal apapun ya. Nah kelak nanti yang akan menjadi rahasia kita, kelak di akhirat kita insyaallah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah anak-anak ya, itulah pembahasan kita di hari ini, yaitu 2 surat Al-Falaq dan Al-Ikhlas ya. Nah itu saja barangkali ya untuk materi pembahasan kita kali ini, dan tugas kalian hari ini yaitu hafalkan 2 surat tersebut ya. Lalu untuk tes tulisnya kalian buka buku halaman 84, silahkan kalian tebalkan tulisan yang ada di sana. Oke, nah seperti itu saja ya. Jangan lupa didokumentasikan ketika sudah selesai. Oke, nah untuk pembacaan atau hafalannya boleh kalian video ataupun di voice note. Oke, nah itu saja barangkali untuk pertemuan kita kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ghifratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu saja barangkali untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.